Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darni dari kelas Ekonomi Syariah 5E dengan NIM 19.040100019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai 8 tugas manajemen pemasaran dalam perusahaan Samsung Elektronik. Nah, perlu diketahui bahwa Samsung Elektronik ini adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di distrik Yongtong, Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini sendiri adalah inti dari cabel Samsung atau perusahaan yang mempunyai banyak pendapatan karena menyumbang 70% dari total pendapatan pada Samsung Group pada tahun 2012. Nah, produk dari Samsung Elektronik ini sendiri menggunakan teknik terkini termasuk smartphone, tablet, TV, dan peralatan rumah tangga. Nah, penerapan tugas manajemen pemasaran yang pertama adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasarannya, Samsung ini melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset pasar. Samsung menerapkan strategi riset pasar dalam proses inovasi setiap produknya. Dengan kata lain, Samsung berusaha mencari tahu produk seperti apa yang sedang dibutuhkan atau diminati oleh masyarakat. Lalu, Samsung ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk-produk terbarunya. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020, Samsung telah merilis dua produk terbarunya, yaitu Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A71 yang ditujukan khusus untuk para gamers. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan distributor lokal. Di Indonesia, Samsung bekerja sama dengan salah satu distributor lokal, yaitu PT Erafone Arta Retailindo. Hal ini tentunya bukan hanya mempermudah Samsung untuk proses pendistribusian produknya ke seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga menjadi salah satu strategi pemasaran Samsung di Indonesia. Distributor lokal yang telah bekerja sama dengan Samsung secara tidak langsung juga akan ikut serta mempromosikan produk-produk Samsung. Terlebih lagi, Erafone ini merupakan salah satu distributor elektronik terbesar di Indonesia yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Kemudian selanjutnya, iklan di berbagai media. Meskipun Samsung sudah dikenal sebagai global brand, tapi hal tersebut tidak membuat Samsung melupakan pentingnya sebuah iklan untuk produknya. Tidak hanya gencar melakukan iklan di televisi, tapi Samsung juga gencar berpromosi di sosial media dan beberapa platform digital lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan brand image. Tidak dapat dipungkiri bahwa brand image yang dimiliki oleh Samsung sedikit memudahkan Samsung dalam promosi. Samsung telah mengantongi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produknya, terutama mereka yang telah berpengalaman menggunakan produk-produk Samsung sebelumnya. Yang kedua yaitu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Samsung dalam menangkap pemahaman pasar dengan selalu menciptakan terobosan baru dalam produknya. Contohnya saja, saat ini sangat banyak generasi muda yang sangat menyukai K-pop. Melihat hal tersebut, Samsung meluncurkan smartphone edisi yang terbatas bertema Blackpink dan BTS. Hal ini menjadikan Samsung sebagai smartphone pertama yang berkolaborasi dengan bintang K-pop pada produknya. Kemudian yang ketiga ada customer relation. PT Samsung Electronics Indonesia dalam upaya membangun hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan customer relationship management dilakukan melalui karyawan dan proses teknologi, yaitu penggunaan website resmi, penggunaan aplikasi WhatsApp dan Instagram sebagai sosial media utama dalam memberikan inovasi guna membangun hubungan dengan konsumen, serta dilakukannya advertising online melalui Instagram Ads dan Facebook Ads. Kemudian yang keempat, membangun merek yang kuat. Ada 3 strategi Samsung dalam membangun merek mereka, yaitu yang pertama, kepemimpinan dalam inovasi. Setiap tahunnya Samsung melakukan investasi pada riset dan pengembangan. Investasi berjumlah kurang lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat per hari, dan dengan lebih dari 70.000 karyawan di dunia,
yang terlibat dalam tim riset dan pengembangan. Samsung sendiri secara konsisten telah membawa inovasi ke pasar. Sebagai contoh adalah diciptakannya smartphone Galaxy S5, S6 dan Galaxy S6 Edge yang mendefinisikan apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia mobile dengan menggabungkan keindahan penuh makna melalui desain yang memukau, pembuatan yang penuh ketelitian, dan performa yang sangat hebat. Kemudian selanjutnya strategi Samsung dalam menciptakan merek yang kuat yaitu dengan memfokuskan pada konsumen. Untuk memastikan pemahaman atas konsumen yang tersebar di berbagai wilayah negara dengan kebudayaan yang berbeda-beda, Samsung mendirikan fasilitas riset untuk konsumen global termasuk 36 pusat pelatihan dan pengembangan, 6 pusat desain, 7 lab riset gaya hidup dan 7 tim inovasi produk di seluruh dunia. Hanya di Asia, Samsung mengoperasikan pusat desain di Shanghai, Tokyo, dan Seoul, pusat lab riset gaya hidup di Delhi, Singapura, Beijing, dan Seoul, dan tim inovasi produk di Singapura, Seoul, Beijing, dan Delhi. Kemudian selanjutnya mengembalikan kepada komunitas melalui inisiatif kewarganegaraan. Pada setiap wilayah, Samsung berfokus pada program edukasi yang mendukung edukasi kepemudaan dan pelatihan kerja melalui penggunaan teknologi, pelayanan, dan keahlian. Terdapat Samsung Sono School di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Program ini sendiri memfasilitasi pelatihan kesehatan yang berfokus pada diagnosa ultrasound, kebidanan, dan kandungan untuk mengurangi tingkat kematian bayi di Asia Tenggara dan memperbaiki kualitas kesehatan di komunitas lokal. Selain ketiga strategi di atas, tidak bisa kita pungkiri bahwa Samsung berhasil menumbuhkan loyalitas pelanggan yang senantiasa setia pada produk Samsung karena kualitas dan harganya yang relatif murah. Kemudian yang kelima yaitu membentuk penawaran pasar. Produk Samsung Electronics sendiri menyasar berbagai kalangan dalam masyarakat, terutama dalam hal penjualan smartphone, di mana Samsung tidak hanya memproduksi smartphone yang dapat dijangkau oleh kalangan atas saja, melainkan Samsung juga memproduksi smartphone yang dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah dengan harga yang relatif murah, dengan kualitas yang baik pula. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah menghantarkan nilai dan mengkomunikasikan nilai. Samsung dapat menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai tersendiri kepada para pelanggannya karena pelanggan ini dapat merasakan kepuasan tersendiri ketika memiliki produk dari Samsung karena melihat inovasi dari kualitas brand yang sangat inovatif dan relatif dapat digunakan bertahun-tahun lamanya. Kemudian tugas manajemen yang terakhir yang diterapkan dalam perusahaan Samsung Electronics ini yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Cara Samsung menciptakan pertumbuhan jangka panjang melalui pasar global dan inovasi. Samsung sendiri mempunyai banyak cabang yang tersebar di seluruh dunia dan kemudian dalam hal inovasi ini Samsung selalu menjadi yang terdepan. Maka hal ini yang menyebabkan Samsung dapat bertahan hingga saat ini dan banyak disukai oleh banyak kalangan. Baik, itulah tadi materi mengenai penerapan 8 tugas manajemen pemasaran pada perusahaan PT Samsung Electronics yang dapat saya sampaikan. Adapun apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya selama video ini berlangsung, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.